Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nugra Dwi Pratiwi, program studi bioteknologi jurusan biologi Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bakteri Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris dalam pembuatan mentega. Berikut adalah sebagai jurnal acuan dari materi yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 5 pembahasan besar. Yang pertama yaitu mentega atau buttermilk, yang kedua itu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan mentega, yang ketiga yaitu bahan atau substrat yang akan digunakan, yang keempat yaitu pembuatan mentega, dan yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan mentega. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mentega, yaitu dimana mentega atau buttermilk merupakan sebuah produk pelengkap bahan bagi kebutuhan manusia dan akan berkembang semakinnya bertambahnya zaman. Mentega adalah produk fermentasi seperti margarin yang terbuat dari susu sapi, susu kambing, dan susu unta, yang dimana produk mentega ini menggunakan susu hewani sebagai bahan baku pembuatan dan menggunakan bakteri asam laktat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu mikroba yang berperan dalam pembuatan mentega atau buttermilk. Yang pertama yaitu Staphylococcus. Staphylococcus aureus atau genus Staphylococcus merupakan bakteri gram positif yang menyebabkan infeksi bakteri di rumah sakit. Infeksi bakteri ini menyebabkan berbagai gejala penyakit seperti bisul, abses kulit, dan endokardititis. Staphylococcus aureus meskipun awalnya sensitif terhadap beberapa antibiotik dapat mengakibatkan perkembangan yang resisten terhadap banyak obat seperti bakteri Staphylococcus aureus yang resisten methicillin atau MRSA. Staphylococcus aureus lebih memilih galur studi in vivo untuk membuat bakteri Streptococcus lactis sebagai pelindung terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang meningkatkan respon imun serta jalur penyialan imun yang digunakan untuk menghambat infeksi yang masih belum diketahui. Pekerjaan mengisolasi sebelumnya dilakukan oleh strain Staphylococcus lactis L16 untuk menunjukkan bahwa L16 mempertahankan aktivitas antibakteri dari karakteristik probiotik. Bakteri yang kedua yaitu Lactobacillus cremoris. Lactobacillus cremoris adalah bakteri asam laktat fermentatif heteroklitik obligat yang banyak digunakan dalam fermentasi susu. Jalur fase kotelase PKP adalah fitur unik dari fermentasi heteroklit obligat yang mengarah pada produksi laktat, etanol, atau asetat. Karakteristik lain dari Leuconostoc cremoris yaitu senyawa aroma dalam fermentasi susu seperti dalam produksi keju melalui pemanfaatan sitrat, mengingat pentingnya dalam fermentasi. Karakterisasi metabolisme rinci dari Lactobacillus cremoris diperlukan untuk penggunaan yang lebih efisien dalam industri. Baik, yang ketiga yaitu pengertian substrat yang digunakan, yaitu susu pada pembagian substrat yang akan digunakan, di mana susu merupakan produk pangan bernilai gizi tinggi dengan kandungan sempurna. Keunggulan dari susu yaitu sebagai sumber zat pembangun protein, vitamin D, vitamin A, zinc, kalsium, fosfor, dan magnesium yang berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Susu mengandung asam amino esensial triptofan untuk mengistirahatkan sel sehingga membuat nyenyak tidur. Susu mengandung asam lemak esensial yang baik untuk kesehatan jantung, yang dimana mengandung vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, dan K. Keempat yaitu proses pembuatan mentega, yang dimana pembuatan mentega menggunakan lemak susu hewani dan bantuan mikroorganisme untuk sebagai proses pengasaman. Mengaduk lemak susu hewani dapat menghasilkan mentega yang siap santap, yang dimana prinsipnya adalah mengambil lemak nabati susu berupa krim, karena tanpa pasteurisasi selama pengumpulan krim, susu ini akan menjadi masam. Akibatnya, gula pada susu akan berubah menjadi lactic acid. Krim masam ini kemudian difermentasi dengan bantuan bakteri Streptococcus dan Leuconostoc. Proses ini yaitu di mana mentega tradisional beraroma sangat khas yang membuat kadar airnya mencapai 30%. Dalam proses pembuatan mentega secara modern, krim susu terlebih dahulu dipasteur hingga tetap segar dan tidak menjadi masam. Baru kemudian krim ini difermentasi dengan bantuan bakteri. Proses ini dilakukan secara massal dalam industri modern.
Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan mentega atau buttermilk, yang dimana teknik fermentasi yang digunakan pada pembuatan mentega mempunyai kesulitan yang tersendiri pada fermentasinya, sehingga faktor jenis karbohidratnya dapat dalam susu hewani mempengaruhi golongan polisakarida yang ada di dalam susunya, sehingga kultur starter sebagai sumber energi menjadi karbon yang mempengaruhi pemanasan yang terjadi pada saat pembuatan mentega. Pembuatan mentega sangat perlu ditambahkan sumber karbohidrat karena laktosa dalam susu nantinya akan dimanfaatkan oleh bal atau bakteri asam laktat sebagai sumber energi dan nutrien untuk konsumen. Dan ini adalah jurnal internasional dan jurnal nasional yang saya gunakan sebagai referensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.